memberitakan belakangan ini di media bahwa perusahaan Bluebird Group itu didirikan pada tahun 1965 oleh Ibu Mutiara Djoko, yang mana menurut saya dan diri saya itu sama sekali tidak benar, karena perusahaan Bluebird Group itu tidak hanya dimiliki oleh satu keluarga saja, yaitu seharusnya dua keluarga besar, yaitu keluarga almarhum orang tua saya, khususnya almarhum Sululgo dan ibu saya dengan Ibu almarhumah, dan keluarga Ibu Mutiara Djoko itu sendiri. Dan jika dikatakan Bluebird Taksi itu, PT Bluebird Taksi didirikan tahun 1965 oleh Ibu Mutiara saja, seorang diri tunggal, satu keluarga, itu sama sekali penyesalan publik kalau saya rasa ya, apalagi mereka mengenal sudah TBK, itu kan harusnya tidak boleh ada penyesatan atau pembohongan publik di situ. Kenapa saya berkata begitu? Karena sejarahnya sedikit saya akan sampaikan. Pada tahun 1965, almarhum ayah saya, Sululgo dan keluarga saya itu belum mengenal keluarga Ibu Mutiara Djoko Sutomo, ya. Sedangkan kami kenal keluarga saya dengan keluarga Ibu Mutiara itu, mereka berkenalan, khususnya kedua orang tuaku ya yang sudah meninggal itu dengan Ibu Mutiara Djoko Sutomo yang almarhumah juga yang sudah meninggal itu tahun 1968. Jadi mereka berkenalan awalnya tahun 1968. Dan PT Bluebird Taksi awalnya yang kemudian kita ubah menjadi PT Bluebird Taksi itu didirikan tahun 1971. Ya, jadi kami juga punya akta otentiknya sendiri bahwa PT Bluebird Taksi itu dengan produknya Bluebird Group ya, Bluebird ya, taksinya itu didirikan tahun 1971. Nah, jadi sehingga bagaimana mungkin dari pihak keluarga Purnomo Prawiro, Mantu Sudono dan keponakan-keponakannya dan keluarga besarnya lah, itu berkata berkali-kali seolah-olah itu menutup sejarah faktanya, di mana keluarga saya dieliminasi nama besarnya dan kontribusinya dan bahkan saham-saham kami juga didelusi gitu ya, dan dikatakan oh inilah perusahaan keluarga berbagai mereka gitu. Jadi keluarga Wibowo ya, Sululgo kan Wibowo family itu ditiadakan ya, dibilang dibangun sejak tahun 1965 terus tidak ada nama Sululgo, padahal cerita sebenarnya adalah begini. Tahun 1965 memang betul Ibu Mutiara itu mempunyai 2 unit mobil bekas lah ya, ini peninggalan almarhum suaminya. Ya itu dibuat rental taksi. Ini saya dapat informasi dari kedua orang tua saya dan dari para owner-owner lain di grup ya, yaitu rekan ayah saya almarhum. Nah terus tahun 1968 itu mereka Ibu Djoko Sutomo almarhumah, maaf ya, dengan seorang menantunya yaitu almarhumah Ibu Doli Siregar, yaitu ibu dari Sigit Soeharto, datang mengemis-ngemis ke rumah kedua orang tua saya tahun 1965 untuk menitipkan 2 unit taksinya itu ya, taksi gelap maaf ya, mereka belum izin ya, belum taksi berbayar itu kepada kedua orang tua saya. Kenapa demikian? Karena Ibu Doli Siregar almarhumah itu mendengar, dia sendiri berkata loh ya kepada dua orang tuaku dan kepada nenek saya ya waktu itu masih hidup ya, bahwa mereka tuh mendengar di Jalan Taman Raya di kediaman orang tua saya itu sudah ada PT perusahaan taksi yang punya taksi berdaya waktu itu, maaf bahasa Belanda ya, yang sudah terkenal, sudah sangat terkenal karena kami sudah mendapat penunjukan langsung dari Presiden Soekarno saat itu tahun 1962, jauh sebelum mengenal dari keluarga Ibu Djoko Sutomo. Kami sudah ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk melayani Asian Games. Jadi tolong rekan-rekan pikirkan, kalau saat itu seorang Presiden Soekarno yang begitu pandainya menunjuk itu perusahaan ayah saya untuk melayani Asian Games tahun 1962 dengan berpuluh-puluh kendaraan untuk limusinnya ya, namanya Mercedes, Benz dan Fiat dan Golden dan lain-lain ya, Opel segala itu berarti kan benefit dong, bonafit dong, nggak mungkin juga gitu. Nah di situ Ibu Djoko Sutomo dan mantunya Ibu Doli Siregar datang mengemis-ngemis dan
dan mereka maaf ya. Nah, menyembah-nyembah menulis kepada orang tua saya untuk menitipkan 2 unit taksi warisan mendiang ini di bawah naungan perusahaan PT ayah saya. Itu ada sebenarnya. Lalu dalam perjalanan karena kami punya rasa belas AC, diterimalah itu permohonan dari Ibu Joko Sutono. Lalu mereka gabung penitipan itu di bawah perusahaan ayah saya, ya, yang sudah cukup lama saat itu ya. Nah, terus dalam perjalanan itu 1968, dalam tahun 1991 dibukalah izin taksi oleh Gubernur atau pemerintah DKI Ali Sadikin waktu itu untuk diberikan 8 izin taksi resmi seperti Singapura, Malaysia saat itu dengan argometer, dengan radio call dan lain-lain ya. Nah, itu syaratnya berat sehingga semua fasilitas yang dipersyaratkan oleh Gubernur Ali Sadikin itu antara lain yang Pak ya, itu harus minimum memiliki 100 mengoperasikan 100 unit mobil baru 100% brand new ya saat itu. Nah, terus harus juga punya lahan pool atau garasi kendaraan beserta semua perbengkelannya dan sistem manajemennya lah ya untuk perbaikan dan manajemen taksian itu semua dimiliki oleh siapa? Ayah saya. Mereka tidak punya. Kalau mereka punya, ngapain mereka gabung dengan saya gitu? Kami nggak butuh mereka saat itu ya, bukan kami arogan ya, tapi nanti itu ada sesuatu. Lalu juga untuk fasilitas perbankan semua itu dimiliki oleh ayah saya. Jadi maaf, semua kriteria persyaratan yang diajukan oleh Gubernur Ali Sadikin saat itu untuk mengambil atau meminta izin taksi resmi waktu itu mereka tidak punya fasilitas itu. Yang punya adalah ayah saya almarhum. Sehingga maka terjadilah kerjasama saat itu 1971 dengan semua fasiliti yang mensupport keluarga saya loh. Nah itu kok sekarang sejarahnya kok diputar-balikan begitu saja dan hak-hak saham saya juga ditebiri, diamputasi, dikanibalisasi, perusahaan makan perusahaan gitu ya, dengan merek yang sama, logo yang sama, segala macam ya, dan ya berbuat semena-mena lah.